Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Azam Milenia, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 dari IAIN Salatiga. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mengenai filosofis dari salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang kesetaraan uh, antar manusia. Ayat Al-Quran menyebutkan dengan tegas bahwa tidak ada superioritas antara laki-laki maupun perempuan. Keduanya adalah makhluk Allah yang sangat dimuliakan berdasarkan akhlak dan kemampuannya. Perempuan merupakan makhluk yang memiliki kemuliaan. Hal ini telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran yang menyebut perempuan sebagai makhluk yang setara dengan laki-laki. Jika banyak orang yang berpendapat bahwa perempuan hanyalah makhluk kelas 2, ayat Al-Quran justru membantah pendapat tersebut dalam suatu konteks tertentu. Semangat moral ayat Al-Quran menyebutkan dengan tegas bahwa tidak ada superioritas dan interioritas sesama manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya adalah makhluk Allah yang sangat dimuliakan berdasarkan akhlak dan kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu, tidak boleh ada pihak yang merasa lebih superior daripada yang lainnya. Selain itu, jangan sampai ada kekerasan terhadap perempuan yang banyak dianggap sebagai makhluk lemah. Ayat Al-Quran membuktikan keharusan memuliakan perempuan. Ayat Al-Quran juga menjelaskan tentang penciptaan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Artinya, kesamaan asal mula biologis mengindikasikan adanya persamaan antara sama manusia. Berikut ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat 13 adalah salah satu ayat yang berisi prinsip dasar hubungan manusia. Ayat ini juga menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan derajat kemanusiaan yang selalu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari surat Al-Hujurat ayat 13 adalah agar manusia saling mengenal sehingga semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena pada dasarnya sejatinya manusia diturunkan ke bumi ini, manusia diciptakan di muka bumi ini untuk saling berbagi manfaat kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Antara manusia satu dengan manusia lainnya memiliki ikatan saudara. Poin-poin dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ayat ini memberitahukan bahwa manusia berasal dari satu keturunan, yakni Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, sehingga pada hakikatnya mereka setara. Yang kedua, keragaman adalah sunatullah, karena Allah menjadikan manusia berkembang demikian banyak sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lalu poin selanjutnya, keragaman itu bukanlah untuk berpecah belah dan saling memusuhi, tetapi untuk saling mengenal. Dengan pengenalan yang baik akan terjalin kedekatan, kerjasama, dan memberikan manfaat. Lalu yang keempat, seluruh manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Lalu poin yang terakhir, Allah Maha Mengetahui segala hal yang dilakukan oleh manusia, termasuk bagaimana tingkat ketakwaan manusia. Jadi kesimpulannya, wahai sahabatku semua, bahwasanya kita hidup di dunia ini yaitu untuk saling memberikan manfaat,
menebarkan kebaikan. Kita diciptakan di dunia ini untuk berbanyak menanam kebaikan, sehingga di akhir hayat kita nanti kita bisa memetik pahala dari setiap kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Kita berikan manfaat, kita berikan kebaikan sekecil apapun itu, insya Allah akan dibalas oleh Allah. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak secara langsung, tetapi balasan Allah itu merupakan balasan yang paling indah, yang paling dinantikan oleh setiap hamba-hamba Allah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.